Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bahasan bab al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, bab 23. Mengajak kepada yang baik, kebajikan dan melarang saking kemungkaran. Setelah kita lihat beberapa ayat yang membicarakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan faedah-faedahnya, kenapa kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saat ini kita lihat dari hadis-hadis yang membicarakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa dibaca dari hadis 184. Hadis 184. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahul Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita lihat tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa saja, ro'a minkum, melihat di antara kalian. Ro'a juga di sini maknanya alima, bukan hanya melihat namun mengetahui. Jadi tidak mesti melihat, yang penting mengetahui kemungkaran tadi. Falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa ilam yastati fa bilisani, jika ia tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Fa ilam yastati, jika tidak mampu dengan lisan, fa biqalbihi, maka minimalnya diingatkan dengan dia mengingkarinya dalam hati. Wa dzalika ad'aful iman, ini menunjukkan selemah-lemahnya iman. Baik, sekarang kita lihat faedah dari hadis. Hadis ini menunjukkan yang pertama hadis ini menunjukkan wajib mengingkari kemungkaran.
Wajib mengingkari kemungkaran. Nanti kaidah-kaidahnya saya beritahu juga. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali katakan wajib mengingkari kemungkaran bikulli wasilatin mumkinah, dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun. Namun nanti ada aturan-aturannya. Kemarin saya sudah sebutkan aturan amar ma'ruf nahi munkar belum? Belum ya? Belum. Terus yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar itu tanggung jawab tiap individu. Amar ma'ruf nahi munkar itu jadi tanggung jawab tiap individu. Sesuai keadaan masing-masing. Sesuai keadaan masing-masing. Nanti yang di rumah ada kepala keluarga, pemimpin dalam rumah, berarti tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi munkar orang-orang yang ada dalam rumahnya. Lihat istri apa yang keliru diluruskan. Lihat anak-anak juga demikian. Fardu ain di sini. Lingkupnya dalam rumah. Ada lingkupnya lebih lagi dari rumah dengan lingkungan, misalnya sama jamaah masjid atau dengan tetangga-tangga sekitar. Ada lagi tingkatan amar ma'ruf nahi munkar di situ. Namun kalau kita lihat di sini setiap orang dilihat dari kondisinya masing-masing, maka amar ma'ruf nahi munkar dibagi lagi Bapak Ibu. Ada yang dilihat dari sisi hukum. Ada yang hukumnya wajib ain, ada yang hukumnya wajib kifayah, ada yang hukumnya mustahab atau sunnah. 3 ya. Ada yang hukumnya apa? Wajib ain. Ada yang hukumnya wajib kifayah. Ada yang hukumnya mustahab. Wajib ain berarti kewajiban tiap individu. Jadi ini tiap orang, ini tidak pakai pengganti, nggak bisa diwakilkan pada yang lainnya. Ya, ini nggak bisa diwakilkan pada yang lainnya. Ini kewajiban masing-masing. Contoh tadi, kepala keluarga untuk orang dalam rumah. Hukumnya wajib ain. Yang kedua tadi hukumnya apa? Wajib kifayah. Wajib kifayah di sini berarti wajib bagi sebagian. Yang penting sudah ada wakil. Ini berlaku bagi yang mampu namun masih bisa diwakilkan. Jadi yang mampu saja, nggak semua. Contoh wajib kifayah punya ilmu, dia punya ilmu. Dia wajib kifayah dakwahi tempatnya masing-masing. Ya, yang punya ilmu wajib dakwah di tempatnya masing-masing. Di daerahnya, di kampungnya, di dusunnya, di masjidnya. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Yang ketiga, mustahab atau sunnah. Berarti yang diingatkan itu perkara sunnah. Ya, yang diingatkan itu perkara sunnah. Atau melarang yang makruh. Atau melarang perkara kemungkaran yang sifatnya makruh. Jadi yang diingatkan perkara sunnah atau melarang dari yang makruh. Jadi tadi tiap-tiap orang
punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar masing-masing. Namun ada yang hukumnya wajib ain, yang kedua apa? Wajib kifayah, ada yang hukum yang ketiga mustahab atau sunnah. Yang punya ilmu untuk lingkungannya dia wajib ain di situ. Namun ada yang punya ilmu lagi bisa diwakilkan yang lain, itu ada 2 atau 3 berarti jadi wajib kifayah. Namun ada untuk perkara sunnah hukumnya nanti ya sunnah juga atau mustahab. Terus faedah yang lainnya lagi. Sekarang kita lihat dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ada tingkatan untuk merubah kemungkaran. Ada tingkatan untuk merubah kemungkaran. 1. Mengingkari dengan lisan. Mengingkari dengan tangan dan lisan. Mengingkari dengan tangan dan lisan. Jadi di sini jadikan 1. Ini wajib melihat dari kemampuan. Dengan tangan dan lisan ini jadi wajib melihat dari kemampuan. Ada yang dengan tangannya punya kuasa, dia penguasa. Dia larang dengan kekuasaannya, dia larang dengan lisannya, buat aturan-aturan, nggak beredar misalnya minuman keras, dilarang perjudian, ya, dilarang nanti perselingkuhan gitu. Dia larang dengan kekuasaannya, sekaligus dengan lisannya juga. Nah itu tingkatan pertama. Ini tergantung dari masing-masing yang punya kemampuan. Ya. Jika memang wewenangnya itu bukan punya kuasa di situ ya nggak boleh dihancur-hancurkan tempat maksiat, nggak boleh. Sini lihat kemampuannya dulu. Jadi nggak boleh dia bawa senjata tajam atau alat-alat berat untuk hancurkan tempat maksiat, nggak boleh. Sampai punya kuasa. Jadi lihat pada kemampuan orang masing-masing. Lalu yang kedua mengingkari dengan hati. Ini dikatakan oleh Syekh Salim, hukumnya fardu ala kulli muslimin fi kulli hal. Hukumnya wajib ain bagi setiap muslim setiap keadaan. Bagi setiap muslim setiap keadaan. Berarti fardu ain. Mengingkari dalam apa tadi? Hatinya. Hati menandakan tidak setuju. Saya nggak senang dengan ini nggak benar ini. Kalau hatinya malah senang-senang saja, oh iya asik juga ya. Nah, ini berarti nggak ingkari. Kalau ini hatinya ingkari, ya hatinya menyatakan tidak setuju, walaupun dia tidak ungkapkan dengan lisan. Jadi tadi itu kewajiban tiap muslim, setiap orang seperti itu dalam keadaan apapun. Lalu diberikan catatan, jika tidak mengingkari kemungkaran dalam hati, menunjukkan imannya itu berkurang. Menunjukkan imannya itu berkurang, imannya itu hilang. Karena tidak ada pengingkaran dalam hati. Dia lihat kesyirikan. Sudahlah itu kan cuma budaya saja, nggak usah diurus-urus gitu. Nggak ada pengingkaran, nggak boleh. Repot-repot. Dia lihat amalan bid'ah yang tidak ada tuntunan. Diulang. Tadi tingkatan dalam mengingkari kemungkaran ada 2 ya. Yang pertama dengan tangan dan lisan. Ini bagi orang yang punya kemampuan. Yang kedua adalah dengan hati. Ini setiap orang dalam semua keadaan. Jika tidak mengingkari kemungkaran dengan hati, apa yang terjadi tadi? Imannya hilang, imannya itu berkurang. Karena dalam hadis dikatakan wadzalika ad'aful iman. Ini adalah selemah-lemahnya iman. Berarti imannya turun. Namun masih tetap wajib. Ya, kalau dia tidak ingkari di sini, ya, dia nggak lakukan kewajiban, maka mengingkari dalam hati hukumnya apa? Wajib. Kita lihat kemungkaran ya di tengah keluarga. Ini sedulur-sedulur dengan keluarga besar, terah.
Mau ingkari berat, wah saya belum waktunya nih ngomong yang ini nih. Ya sudah, ingkari dalam hati. Saya itu tidak setuju dengan itu. Namun kok itu masih jalan, wah nanti waktunya. Yang penting saya ingkari dulu dalam hati. Hukumnya apa tadi? Wajib ain. Kondisi apapun. Maka minimal punya ini. Kalau dengan tangan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa. Lihat kemungkaran terkait kurban. Sudah sering saya ulang penjelasan kurban. Ya, contoh urunan. Kambing berapa? Dari 1 orang. Kalau sapi 7. Sekarang sudah 6/7. Kurang 1/7 lagi. Butuh iuran urunan 2,5 juta. Cari-cari orang nggak ada lagi. Maka punya inisiatif, ada kas rombongan ingin tambah 2,5 juta untuk nutupi kekurangan tadi. Kekurangan 6/7 tadi itu loh. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak? Kenapa? Kas rombongan punya siapa? Anggota ada berapa? 100. 40 orang. 40 tambah 6 berapa? 46. Paham? Berarti boleh atau tidak? Cari 1 orang. Ini sudah jadi tuntunan, ini nggak bisa diutak-atik ini. Jadi kan mau anggapan baik, wah sudah, wah ora popo, wis ditambah wae. Daripada kita nggak makan sapi. Ini bukan masalah mau makan atau tidak, kan mau kurban. Iya kan? Kurban harus manut aturan kan? Gak bisa ini mau, wah kita nanti sayang nih, masa mau jadikan kambing jadi 6 gitu. Sudahlah jadikan sapi, sudah tambah kas rombongan saja. Iya, tujuanmu baik. Namun karena sudah ada aturan, wah ini gak bisa dibawa, harus ada yang ingkari dong. Kadang nggak paham kan? Wes nggak apa-apa ditambah saja, kan sama-sama 2,5 juta juga. Masalahnya beda. Yang satu itu bukan individu, yang satu punya kelompok, itu punya bukan uang pribadi. Tambah kas masjid juga sama saja. Oh sudah. Kita kumpulkan uang saja 1 jamaah masjid sini ya. Nanti masing-masing 100 ya nutupi ini ya. Wah nggak boleh juga. Cari 1 orang lagi. 2,5 juta. Ya kalau nggak bisa ya sudah jadikan kambing 6. Ngapain ini mikir sulit-sulit? Kita kan mau cari sahnya. Sah untuk dijadikan kurban. Oh ya sudah, kalau mau tetap seperti itu sudah nggak apa-apa. 46 tadi kan? Sudah, sapinya boleh dimakan. Namun cuma jadi daging sapi biasa, bukan daging kurban. Sodakoh. Ditanggung berenam. Alhamdulillah. Bagus malahan, wes nombok lagi tambah 500 lagi. 3 juta. Jadi 6 orang. 6 orang. Kali 3 berapa? Sapi 18, sudah. Oh mampu 5 orang ya wes, wong 5. Sudah. Masing-masing misalnya 5 juta. Sapi 25 juta. Alhamdulillah. Mantap. Wong sugih gimana? Ya nah, oh sudah saya mampu sendiri. Wes 18 juta. Lebih bagus. Malah kasih 5 sapi, alhamdulillah. Ya kan sudah ada aturan tadi. Maka harus ada ingkari kemungkaran. Oh, kalau sudah dibilangin kok nggak mau juga ngeyelan juga itu pengurus masjid, ya sudah dibiarin sih. Mau gimana lagi? Daripada tukaran terus. Satu nggak ngaji, yang lainnya ngaji. Iya kan? Jomplang. Ini mau dinasehati ya sulit. Mau gimana coba? Ya, malah pusing kan? Mau bertengkar dengan sudahlah. Sudah dinasehati dia nggak mau dengar kok. Ya sudah saya ingkari itu, saya nggak setuju pokoknya. Mau dimakan boleh itu tadi, yang dagingnya tadi hasilnya mau dinikmati boleh. Namun masalahnya bukan statusnya status kurban. Sama seperti 1 kambing untuk 100 anak di sekolahan. Itu namanya belajar kurban. Masing-masing iuran misalnya 30.000 atau 100.000.
Terus dapat 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing misalnya. Disembelih hari tasyrik, hari pertama. Terus makan-makan tadi disembelih, anak-anak bawa pulang daging masing-masing, itu ada yang nyate. Boleh nggak dimakan? Boleh. Namun statusnya cuma daging kambing biasa. Boleh dinikmati. Namun kalau kita bicarakan kurban, belum memenuhi syarat kurban. Harus ada yang ingkari. Siapa? Oh, yang bisa ngomong. Yang punya kuasa. Oh, saya selaku takmir, saya punya wewenang di sini, putuskan. Iya kan? Yang lainnya yang ngelan dikasih tahu baik-baik. Wah, ini aturan sudah baku ini. Sebagaimana kamu sholat juga aturannya sudah baku. Rukun sholat kayak begini. Mau sholat ya wudhu dulu. Saya kentut cuma sedikit saja kok, masa wudhu lagi? Oh, nggak bisa, Pak. Aturan nggak bisa diutak-atik. Sama dengan itu ada aturan, maka kurban juga punya aturan. Ada yang ingkar, mungkar. Kalau nggak bisa, maka tiap individu yang tahu ilmu ingkari minimal dalam hati. Itu. Contoh lagi tentang masalah jual hasil kurban. Ya sudah dibilangin kayak gini aturannya. Dikasih tahu hadisnya, riwayat Al-Hakim, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang jual kulit hasil kurban maka tidak ada kurban untuknya. Hadisnya tegas. Itu baru kulit, apalagi daging. Karena kulit sulit diurus nah. Apalagi jual dagingnya, apalagi kepala, ada jeroannya. Ayo siapa mau beli, dilelang ke warga. Hasil penjualannya, oh enggak Ustadz, kita kan niatnya baik, hasil penjualannya nanti kan untuk TPA, untuk bangun masjid. Siapa suruh untuk itu? Kurbannya kurban, bagi cuma-cuma. Kepala ya sudah serahkan kepada orang, gitu. Untuk jeroannya juga serahkan pada orang. Kulit juga demikian. Jangan muter-muter. Ustadz, ini nanti takmir nanti serahkan kepada TPA nanti kemudian jualkan itu nanti untuk kas TPA. Oh, itu namanya muter-muter aja, Pak. Sama saja takmir jual kemudian uangnya kasih TPA. Gitu kan, sama kan? Sama. Cuma muter-muter aja. Ustadz, kami nanti kulitnya nanti kami tukarkan dengan daging. Sama, barter jual beli. Barter jual beli enggak? Jual beli. Enggak boleh juga. Oh, Ustaz, saya sudah sampaikan kayak gini nggak mau dengar. Ya sudah, minimal ingkari dalam batin. Selesai toh. Nah, nggak konflik banyak kan? Sudah urusanmu Pak, saya sudah jelaskan. Kalau nggak mau dengar ya wes. Kalau mau dengar ya alhamdulillah. Paham ini Bapak? Tiap tahun saya ingatin kayak begini loh ini. Tahun lalu ya sama juga. Tinggal cara amar ma'ruf nahi mungkar. Kulitnya diwakafkan ke panti asuhan, Pak. Pas. Muter-muter juga. Muter-muter juga. Sudahlah, panti asuhan kasih duit sendirilah. Kulitnya buat diserah ke sopong dulu. Nggak usah muter-muter. Jadi gini ya, intinya kurban nggak usah cari-cari untung, wes gampang sudah. Serahkan sudah, ini sudah mau ambil yang mau ngambil sudah gitu. Kan takmir kayaknya cuma mau punya tujuan. Nah sudahlah, yang penting kan kita jual gitu, ada keuntungan dari sini. Ini bukan masalah cari untung. Masalah mau jalani syariat. Mau ada yang mau ambil kulit, sudah bawa pulang untuk kulitmu. Ada yang mau ambil bagian kepala, silakan itu ambil. Pokoknya dikasih cuma-cuma. Begitu. Paham ya? Terus faedah lagi yang lainnya. Hadis ini tunjukkan bahwa amal itu masuk dalam istilah iman. Amal itu masuk dalam istilah iman. Falyughayyirhu biyadi. Ubah dengan tangan. Jika tidak mampu, fabilisani, dengan lisan. Baru terakhir disebutkan, ini selemah-lemahnya iman kalau dengan hati saja. Selemah-lemahnya iman. Berarti lagi bahas di sini iman. Maka iman itu nanti ada yang ingkari dengan amal perbuatan, ada yang ingkari dengan hati. Maka amalan ini bagian dari iman.
Kemudian yang perlu diperhatikan sekarang, ini sekarang aturan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya sebutkan dulu amar ma'ruf dulu. Syarat amar ma'ruf. Syarat amar ma'ruf. Berarti ngajak orang untuk baik ya. Ada dua. Satu, sudah punya ilmu. Untuk hal ma'ruf yang didakwakan. Jadi sudah punya ilmu dulu. Kalau belum punya ilmu nggak boleh, apalagi pakai emosi. Harus sampaikan dengan ilmu. Yang kedua, mengetahui kalau orang yang didakwai telah meninggalkan yang ma'ruf. Mengetahui kalau orang yang didakwai telah meninggalkan yang ma'ruf. Artinya tahu dia salah. Contoh misalnya dia tinggalkan yang ma'ruf, dia tinggalkan sholat. Ya kan? Kita tahu dulu dia tinggalkan sholat, baru kita suruh dia sholat. Pak, ayo sholat dong. Tanya dulu, sudah sholat belum? Harusnya kan kayak gitu. Sudah sholat belum? Belum. Ayo dong sholat. Jadi tahu kalau dia itu meninggalkan yang ma'ruf tadi. Maka kalau nasihati orang itu enggak langsung itu, tanya dulu. Kalau enggak dia kesinggung nanti. Saya sudah sholat, kok kamu bilang saya itu belum sholat. Maka kita harus tahu keadaan orang yang kita omongkan ini apa gitu. Kalau kita mau amar ma'ruf langsung. Nah sekarang, ini ada dalilnya di sini. Untuk syarat kedua tadi ya, kalau sudah punya ilmu jelas ya. Kalau mengetahui keadaan orang yang didakwai, misalnya Nabi SAW itu pernah lihat sahabat masuk masjid, Nabi sedang khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat, tetap sholat tahiyatul masjid atau tidak? Yang telat, tetap sholat tahiyatul masjid atau tidak? Tetap. Dia masuk langsung duduk. Nabi lagi khutbah. Ketika itu Nabi tanya dulu, kamu sudah sholat tahiyatul masjid apa belum? Ah, ini Nabi lagi khutbah ini. Ini orang baru datang. Sudah sholat tahiyatul masjid apa belum? Dia jawab, belum ya Rasulullah. Berdiri kamu kerjakan tahiyatul masjid. Kerjakan dulu sholat 2 rakaat. Menunjukkan Nabi tanya dulu kan. Sebelum Nabi SAW suruh sholat tahiyatul masjid. Terus yang berikutnya syarat nahi mungkar. Ada 3. Syarat nahi mungkar. Ada 3. 1. Punya ilmu mengenai yang dilarang. Jadi tahu ya, itu hal terlarang, tahu itu kemungkaran, tahu itu haram. Jadi punya ilmu dulu. Sehingga ketika itu dia tidak pakai perasaan, tidak pakai kebiasaannya, tidak pakai kecemburuan, tidak pakai hasad. Ya, jadi dia punya ilmu dulu. Dia tahu itu mungkar. Yang kedua, diketahui orang yang dilarang terjerumus dalam kemungkaran. Orang yang dilarang telah terjerumus dalam kemungkaran. Ya, saya lagi nasihati si A ini. Saya tahu dia salah dulu. Baru kemudian saya ingkari. Tadi saya punya ilmu kan. Setelah itu saya tahu dia salah. Yang objek ini saya tahu dia itu salah. Baru saya nahi mungkar. Ada syarat ketiga lagi. Ini penting. Kemungkaran yang diingkari tidak berubah menjadi kemungkaran yang lebih parah.
kemungkaran yang diingkari tidak berubah, tidak akan berubah menjadi kemungkaran yang lebih parah. Jadi yang diinginkan apa? Kemungkaran itu hilang atau berkurang atau bisa nanti berpindah pada yang lain. Namun yang jelas bagusnya itu total hilang atau minimal itu berkurang. Nah, yang ketiga ini kadang kita tidak perhatikan. Ya, yang ketiga ini dilihat. Kemungkaran kalau saya ingkari ini saat ini juga bisa berubah ataukah tidak? Atau minimal itu apa? Berkurang. Kalau memang tidak seperti ini, malah kalau saya ingkari tambah jadi lebih parah, mendingan gak usah diingkari. Contoh. Ini ada cerita dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan kalau Syekhul Islam itu pernah melewati kaum Tatar ketika itu sedang mabuk-mabukan. Namun dia di tempat lain, gak ganggu orang-orang. Ya. Ibnu Taimiyah lagi lewat situ dengan temannya. Kemudian temannya ini bilang, ketika lewat, Ibnu Taimiyah lewat saja, itu didiamkan. Padahal ulama besar nih, kenapa nggak ingkari itu loh? Maka temannya tanya, kenapa kamu tidak ingkari tadi? Kenapa kamu tidak ingkari kemungkaran tadi? Ibnu Taimiyah jawab, kalau saya ingkari mereka saat ini yang lagi mabuk-mabukan tadi, mereka akan berhenti. Setelah itu mereka buat kacau nanti di kota. Karena nggak ada tempat untuk ini kan, melampiaskan sesuatu kan. Mereka kalau sekarang kan sibuk dengan mabuknya tadi. Kalau ini diingkari, ya mereka itu belum sadar, malah nanti buat kerusakan lebih parah nanti di kota. Maka Ibnu Taimiyah timbang-timbang untuk ingkari. Maka dia lewat gitu saja. Ternyata maksud beliau, karena kalau ingkari nantinya akan berubah, bertambah jadi lebih parah. Contoh, misalnya ketika takmir, sudah dapat ilmu. Kalau dia ingkari saat ini, perbuatan ini ingkari saat ini, entah itu syirik atau entah itu. Ya biasanya yang paling berat itu kalau tradisi-tradisi. Amalan tidak ada tuntunan. Ingkari saat ini, jamaah bubar, gak mau lagi datang ke masjid, gak mau lagi ikut pengajian. Gara-gara diingkari saat ini. Karena langsung disinggung masalah yang ini rawan sekali, nanti mereka itu malah gak terima. Karena iman belum siap. Apa yang terjadi? Bukan malah mau tambah ngaji lagi. Bukan mau cari ilmu lagi. Malah tidak mau dekati majelis ilmu. Itu lebih parah. Karena besok-besok gak mau lagi berubah itu. Masyarakatnya sulit berubah. Beda kalau dia terima ilmu itu pelan-pelan. Maka harus pandang lagi yang ketiga ini Pak, Bu. Ini harus pandang yang ketiga ini. Kalau ingkari kemungkaran, lihat itu berubah nggak jadi lebih parah ataukah tidak. Kalau berubah jadi lebih parah, boleh nggak diingkari? Tidak boleh. Yang ada apa? Kita yakin nanti itu bisa berubah total atau minimal apa? Berkurang. Kalau tidak seperti ini, merugi. Maka 3 kaidah ini ketika nahi mungkar itu mesti diperhatikan. Dalilnya nanti jenengan bisa lihat di surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu itu mencela sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah. Nanti kalau kamu jelek-jelekan sembahan selain Allah tadi, malah Allah nanti yang dijelek-jelekan. Aduan karena bentuk permusuhan bighairi ilm. Allah dijelek-jelekan tanpa ilmu. Contoh tadi penerapan ayat ini, orang-orang caci maki patung-patung yang lain gitu.
atau sembahan yang lain, tuan-tuan yang lain. Dia jelek-jelekan. Konsekuensinya apa? Bisa dibalas lagi pada orang muslim. Memang tuanmu kayak gini. Atau dia balas lagi pada nabimu lagi. Nabimu kayak gini. Tambah jelek lagi celaannya. Maka orang tadi itu jadi sebab Allah itu dicela. Atau Nabi Muhammad itu dicela. Dia dosa gara-gara itu. Dia bukan ingkari kemungkaran. Malah buat tambah parah. Karena orang dapat menjelekan Allah dan Rasulullah SAW. Maka saat itu tidak boleh diingkari, apalagi tanpa ilmu. Maka modal semangat saja belum cukup. Saya pokoknya harus ingkari kemungkaran ini. Wah, belum cukup itu. Harus pakai kaidah, harus pakai aturan. Ada kaidahnya, ada aturannya tadi. Tadi ya, amar ma'ruf 2 syarat. Satu tadi punya apa? Punya ilmu. Yang kedua, tahu kondisi orang yang kita ajak amar ma'ruf. Kita ajak amar ma'ruf. Dia benar-benar nggak lakukan amalan ma'ruf ini, amalan baik ini. Kalau dia lakukan ya sudah, nggak usah diingkari. Ya. Yang kedua, untuk syarat nahi mungkar ada berapa? 3. Yang pertama, punya ilmu dulu. Yang kedua, tahu kondisi objek yang didakwahi. Itu sudah meninggalkan kemungkaran. Maka perlu ada tabayun, cross check dulu, cari dulu. Ini benar nggak dia itu tinggalkan kemungkaran. Jangan bantah dulu kemudian nanti cari itu cross check ulang. Nggak boleh. Ya, ini yang biasa sering terjadi ini kalau di medsos ini. Sudah videonya cuma potongan-potongan saja, nggak mau lihat lagi video utuh. Ya. Itu sudah dibantah dulu. Padahal dia boleh jadi ini ada cerita lain sebelumnya, nggak dipotong sebelumnya atau sesudahnya. Orang yang edit video tadi cuma ngambil saja bagian yang ini, terus akhirnya jadi bahan viral itu di media sosial. Gak mau cross check dulu, dosa itu. Ya, nggak mau cross check dulu, harusnya tanya dulu dong. Ini benar nggak maksudnya kayak begini? Jangan malah sudah bantah ratusan kalimat gitu. Terus baru tanya, emang ustadznya berpendapat kayak gitu? Ternyata ustadznya terangkan, enggak, ini lagi bahas ini loh. Itu cuma motong-motong saja. Maka jadi nggak benar. Ya, maka jangan nangkap berita itu dari media sosial saja. Kalau ada berita-berita jelek itu nggak boleh ambil dari media sosial. Ada jelekan siapa gitu. Jangan sumbernya dari media sosial, dari berita-berita koran gitu, jangan. Kalau sudah bicarakan jelek orang itu rawan sekali. Maka mendingan saya nganggap itu positif terus. Ah, ini paling nggak benar itu orang salah paham saja. Aman kita husnuzon sama orang. Daripada langsung dihukum ini salah gitu. Tunggu dulu. Salah saya harus tahu dulu, saya cross check dulu, saya tahu kalau dia itu salah. Cross check dulu. Atau bisa jadi dia pahami dari kalimatnya juga bisa. Namun kalau masih kurang yakin dengan kalimatnya tadi, tanyakan dulu, karena ini masa orang berilmu berpendapat kayak gitu. Cross check dulu. Atau tadi tabayun dulu. Gak bisa langsung kita hukumi gitu, gak bisa. Jadi Islam itu ngatur hal-hal seperti tadi. Namun kalau misalnya kita ingkari kemungkaran ya, tadi kan bisa kemungkaran itu berubah. Total hilang. Atau apa tadi? Berkurang. Atau tadi ada yang lebih parah. Kalau yang lebih parah jelas nggak boleh diingkari ya. Sekarang kalau kemungkaran ini cuma berpindah. Ini kemungkaran A berpindah ke kemungkaran B, namun levelnya sama. Contoh, kita ingatkan dia dari riba, dia malah pindah ke asuransi. Sama nggak? Sama saja. Dia pindah, ini berubah dari A ke B. A dan B levelnya sama. Sama, kita ingkari amalan mungkar ini, bid'ah. Ini bid'ah kita ingkari ini. Dia pindah ke bid'ah B, levelnya sama. Nah, ini perlu timbang-timbang. Kalau berubahnya itu malah nanti ini berubah ke B,
besok tambah parah lagi itu, lanjut terus, ya sama saja. Harusnya nggak diingkari. Ya, pakai cara lain untuk ingkari tadi. Sama, karena jadinya sama, malah jadi tambah lebih parah. Dan kalau mau ditimbang-timbang, riba itu lebih parah asuransi daripada riba. Karena asuransi itu double-double. Apa kerugian asuransi itu, coba lihat. Ribanya ada, gorornya ada, zolimi orang ada, nipu ada, double-double lah. Lihat, numpuk loh di sini, numpuk. Untung-untungan goror tadi. Kapan itu dapat asuransi coba? Saya sudah pasang premi di sini. Kapan saya dapat klaim? Hah? Kalau itu asuransi kendaraan gimana? Kalau eksiden kan, kecelakaan ya, apa ada yang pengen kecelakaan? Nggak ada. Ya, dia nggak pengen kecelakaan, namun dia jamin seperti itu. Goror, numpuk di situ. Jadi kesalahan-kesalahannya banyak sekali. Dia malah berpindah sama saja. Malah ini lebih parah. Iya kan? Ada yang dia berpindah A ke B. Namun nanti kemungkarannya berkurang, akhirnya dia tinggalkan. Kalau ini mungkin masih bisa diingkari. Namun yang tadi, kemungkaran tadi berubah dari A ke B, perlu dilihat-lihat dulu. Kalau levelnya sama tadi, perlu dilihat-lihat dulu. Apakah perlu diingkari ataukah tidak. Maka harus timbang-timbang. Berarti di sini berarti kita diajarkan ngatur strategi untuk rubah sesuatu. Gak asal cuma modal semangat saja. Modal semangat bisa rusak. Coba lihat ini ada kuburan gitu. Orang soleh diagung-agungkan. Coba kalau orang mikir itu, wah sudah kita hancurkan saja kuburan tadi. Ya, hancurkan saja kuburan tersebut. Apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi? Wah dicari orang tadi, ini siapa yang hancurkan? Oh itu jenggotan itu toh. Oh awas setiap yang jenggotan tak cegat di jalan nanti ya. Nggak selamat itu. Oh mungkin ngaji yang imbung kiri toh. Oh sudah sak pengajian itu nanti dicegat. Bom. Merembet pada yang lain coba. Karena nggak pakai mikir, nggak pakai strategi, ya kan nggak selamanya harus hancurkan kayak gitu kan? Ada tahapan. Ya, sebagian orang terlalu emosi kayak gini, night club, tempat miras, tempat PSK ngumpul gitu, wah pokoknya kita hancurkan saja. Ayo demo besar-besaran. Ternyata apa yang terjadi? Bisa berubah nggak? Nggak juga. Dia cuma pindah tempat aja. Oh yang di tempat ini dilarang. Wah besok jadi tempat yang bagus. Malah mungkin dibiayai tambah lagi. Sudah yang kemarin tuh hancur, pemerintah tambah lagi di situ. Ya. Jadi tambah bagus. Malah rugi ketika itu orang ingkari kemungkaran. Ada yang orang itu ingkari kemungkaran malah jadi rugi loh kita itu. Contoh dulu. Waktu pemboman itu, bom syahid dulu itu. Ya kan? Masuk tempat maksiat terus bom bunuh diri. Itu dapat untung apa dapat rugi bagi umat Islam? Rugi. Itu satu sudah mati. Rugi satu. Yang kedua, yang dia bunuh lagi siapa? Yang ketiga, wah ini merembet ke yang lainnya lagi. Wah ini jenggotan. Pokoknya jenggotan teroris semuanya. Wah istrinya kue cadaran. Wah kue teroris kue kabeh. Sama nih ciri-cirinya kayak gini. Padahal nggak salah apa-apa coba lihat. Cuma gara-gara satu oknum ini. Salah menyikapi. Pokoknya bom-bom saja gitu. Karena nggak tahu kaidah. Nggak tahu aturan. Cuma punya modal semampunya kita jihad. Itu bukan jihad itu. Kalau matinya itu mati syahid dari mana? Nggak bisa sebut mati syahid. Karena dia nggak pakai aturan dalam hal ini. Cuma punya modal semangat. Jadi tadi dalam pembahasan hadis Abu Sa'id Al-Khudri diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tambah lagi modal 3 belum dimasukkan. Tambah modal 3 mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kata Ibnu Taimiyah. 3 modal. 3 modal ini ada sebelum, ada di tengah-tengah, ada sesudah. Amar ma'ruf nahi mungkar harus punya 3 modal.
Satu, modal ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Dua, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ya, berarti tengah-tengah. Ketiga, sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Ulang, satu apa? Ilmu. Sebelum. Kapan ada? Sebelum. Lemah lembut tengah-tengah. Yang kedua, lemah lembut. Kapan ada? Ketika. Yang ketiga, sabar. Kapan ada? Setelah. Karena boleh jadi setelah amar ma'ruf nahi mungkar ada yang disakiti, ada yang dizolimi, atau butuh waktu yang lama sehingga dia butuh sabar di situ. Tiga ini mesti ada. Tiga ini nggak ada, amar ma'ruf nahi mungkar jadi kacau balau. Ilmu nggak ada, rusak tadi. Ilmu belum ada ketika amar ma'ruf nahi mungkar, sebelum amar ma'ruf nahi mungkar rusak. Dia main kasar, orang nggak terima. Dia nggak sabar, dakwah nggak tercapai, amar ma'ruf nahi mungkar tidak tercapai. Butuh waktu. Butuh waktu, butuh strategi, butuh pemikiran. Ya, bukan hanya asal berdakwah, ada ilmu, ada lemah lembut, ada sabar. Tiga modal itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ah Al-Fatawanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita kaji untuk kesempatan malam hari ini. Bolehkah membayar pajak kendaraan melalui biro jasa yang ada di sekitar pembayaran pajak kendaraan tadi? Kalau ada di situ unsur sogok, nggak boleh ngurus lewat biro jasa tadi. Ya, cari yang cara resmi. Di tempat aneh, yang kurban itu dapat kaki belakang satu. Itu boleh atau tidak Pak Ustadz? Boleh. Namun saran saya untuk sahibul kurban yang biasa makan daging, mbok jatahnya mbok dikurangi. Gak usah minta banyak-banyak. Karena ada orang yang gak biasa makan daging, yang dia cuma makan daging setahun sekali ketika kurban. Sahibul kurban biasa makan daging, bolak-balik rendang mau makan apa, pernah itu rasa, tiap hari malah. Kenapa gak kasih daging kepada orang-orang miskin saja? Dia nggak minta jatah banyak. Yang ada syariat itu kita cuma mencicipi. Ingat ya, syariatnya itu apa? Mencicipi. Apakah ada aturan sepertiga? Kalau mau pakai aturan sepertiga, hadis tidak kuat dalam hal ini. Sehingga sepertiga tadi untuk sahibul kurban tidak baku. Dan sepertiga itu terlalu banyak ya. Coba kalau daging sapinya 90 kilo. Dia misalnya satu sapi coba. 30 kilo coba lihat. Yang orang miskin 60 kilo namun dibagi. Dapatnya gursmene loh. Nah. Cuma satu ruas jari. Yang dia dapat 30 kilo. Ini orang miskin bagi rata lagi. 300 kakak. Jadi nggak imbang di sini. Jadi kalau mau aman, yang sahibul kurban ambil saja sekadar dia butuh untuk cicipi. Tidak mesti sepertiga. Apakah membaca surat An-Nas sebelum sholat bisa menghilangkan gangguan dari setan saat sholat atau itu hanya bid'ah? Itu perkara tidak ada tuntunan alias bid'ah. Dan ini termasuk gejala was-was. Saya mau mulai sholat, saya masih ragu-ragu nanti sholat saya gimana ya gitu ya. Dia ulang-ulang surat An-Nas tadi. Atau dia baca tawud. Ini malah penyakit sebenarnya, gejala. Gejala orang yang punya was-was. Harus diperbaiki. Ya, dan tinggalkan amalan tersebut. Di kampung saya kurban satu sapi untuk 7 orang. Tapi yang satu orang diniatkan untuk akikoh. Boleh. Itu berarti dia satukan antara kurban dengan akikoh. Boleh nggak menyatukan kurban dengan akikoh? Dirinci jadi 2. Kalau ini orangnya mampu, kaya, kurban bisa sendiri, akikoh sendiri, ya sudah jadi 2 ekor lah. Ya, tidak digabung. Namun kalau dia rezekinya pas-pasan, pas itu waktu akikoh, pas juga dengan kurban,
Maka ketika itu dia satukan antara kurban dengan akikoh, maksudnya sama. Namun bagusnya di sini yang akikoh itu bukan ikut sepertujuh sapi. Biar sama nanti dengan syariat kurban, maka ikut kambing. Ya, bukan sepertujuh sapinya. Itu lebih aman dalam masalah ini. Batas tertinggal 1 rakaat itu bagaimana? Apakah kalau tertinggal bacaan ihdinas siratal mustaqim? Batas tertinggal 1 rakaat. Kalau 1 rakaat, kalau dapat rukuk. Ya, siapa yang dapat rukuk, maka dia dapat 1 rakaat. Walaupun tidak sempat baca Al-Fatihah. Walaupun nantinya dia mulai ikuti imam dari ihdinas siratal mustaqim, namun dapat rukuk, dapat 1 rakaat. Maka telat kalau dikatakan dia telat 1 rakaat kalau ketinggalan rukuk. Saya terlanjur ikut asuransi pemerintah, BPJS Mandiri, tidak bisa berhenti. Kalau tidak membayar terkena denda. Bagaimana saya mengingkarinya? Kalau ada cara untuk berhenti, berhenti. Kalau terpaksa untuk pasang premi di situ, maka klaimnya tidak diambil kecuali sebatas premi yang disetor. Setiap bulan misalnya setorannya 200.000, 1 tahun misalnya 2.400.000, ya, maka nantinya dia cuma jatahnya ambil segitu saja. Tidak boleh lebih daripada ini. Kalau dia mau berobat pakai itu, jatah uangnya cuma 2.400.000. Jika lebih daripada itu, maka jadi riba. Misalkan saya tertarik pada akhwat dan setiap hari saya bertemu, bagaimana saya menyampaikan perasaan saya kepada, sedangkan berpacaran itu dilarang, dan jika saya melupakannya, bagaimana cara saya melupakannya? Dilupakan saja. Susah banget sih. Makanya gak usah ketemu-ketemu gitu. Belum ada apa-apa juga kok. Kalau memang tertarik ya sudah, bilang sama orang tuanya. Dilamar gitu kan, orang suwe-suwe. Apakah syirik khafi lebih berbahaya dari fitnah dajjal? Dari sisi fitnah dajjal itu cuma merenggut yang paling minimal nyawa gitu aja. Kalau syirik khafi hatinya rusak, amalan tidak diterima, rugi akhirat. Jadi di sisi bahayanya lebih bahaya syirik khafi, syirik yang samar tadi, contohnya riya, daripada fitnah dajjal. Itu yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Apakah benar Nabi Khidir alaihissalam masih hidup? Jika iya, di manakah beliau? Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Yang bilang masih hidup ngawur. Terus di manakah sekarang berada? Tanya yang bilang tadi, yang bilang ada itu di mana sekarang? Ya, karena memang ada orang bilang itu ada. Tanya di mana? Saya pengen ketemu gitu loh. Kalau nggak ada ngawur berarti kan pendapatnya. Yang ada Nabi Isa alaihissalam itu belum meninggal dunia, namun sekarang lagi diangkat ke langit. Nanti akan turun di akhir zaman ketika masanya Imam Mahdi dan Dajjal keluar. Itu baru ada, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jika saya tidak berkurban kemudian diberi kulit atau kepala, kemudian saya jual, boleh. Karena dia dikasih kan, terserah dia. Dia dapatnya daging kambing misalnya ya, dapat kambing ya 0,5 kilo, dia dapat daging kambing. Dia nggak senang makan daging kambing, punya pantangan, maka dia jual daging kambing ini, atau dia ya ke pasar kemudian tukar dengan daging sapi. Ya, seperti itu bebas, boleh. Karena sudah, yang penting sudah dimiliki dulu. Yang tidak boleh itu dari pihak sahibul kurban atau pihak panitia yang menjual hasil kurban. Apa saja larangan dan sunnah-sunnah bagi orang yang hendak berkurban? Apakah boleh menyembelih kurban di tanggal 11, 12, 13? Boleh. 11, 12, 13 Zulhijjah boleh untuk menyembelih kurban. Untuk sunnahnya, nah ini yang perlu diperhatikan. Kalau sudah masuk 1 Zulhijjah dan sudah niatan kurban sebelumnya, ya, dan sudah niatan kurban sebelumnya, maka ketika masuk 1 Zulhijjah besok itu Jumat, ya, kalau Idul Adhanya itu Ahad, Jumat berarti dari malam Jumat,
maghrib. Sebelumnya kuku sudah dibersihkan, sudah dipotong, badan itu yang bulu-bulu sudah dipotong juga, sudah dicukur. Kalau rambut mau pendekkan sebelumnya. Nah, setelah masuk 1 Zulhijjah, tidak potong kuku lagi, tidak potong rambut lagi, tidak potong bulu-bulu yang ada. Ya, paham ya? Jadi sebelum 1 Zulhijjah tadi, dia bebas tadi. Kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, larangan ini berlaku. Larangannya larangan apa? Kalau mau dilihat dari pendapat para ulama, larangannya larangan makruh. Artinya gini, seandainya ada yang langgar, kurbannya tetap sah. Ya, kurbannya tetap sah. Namun baiknya tidak lakukan nanti sampai hewan kurbannya disembelih. Hewan kurbannya disembelih misalnya tanggal 10, baru nanti setelah hewan kurbannya disembelih, baru dia cukur rambut, ya, potong kuku. Bebas. Pahalanya apa Ustadz untuk ini? Ini mengamalkan seperti orang yang berhaji. Karena orang yang berhaji ketika sudah pakai kain ihram, tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Mudah-mudahan mengamalkan seperti itu dapat seperti pahala haji. Itu. Karena dia telah melakukan salah satu ya larangan ketika ihram bagi orang berhaji atau umrah. Mirip dengan itu. Namun bedanya kalau orang yang berumrah berhaji tidak boleh pakai minyak wangi, ini masih boleh pakai minyak wangi. Cuma tidak boleh apa tadi? Potong kuku atau potong rambut. Dalam kebiasaan berkurban di masyarakat ada beberapa masyarakat atau warga yang ikut membantu dalam menguliti dan memotong daging. Bagaimanakah status warga tersebut? Apakah termasuk sebagai panitia atau pembantu tukang jagal? Dia pembantu tukang jagal. Apakah diperbolehkan untuk mendapatkan daging kurban sebagai imbalan jasanya? Baiknya imbalan jasa tidak diambil dari daging kurban, karena nanti statusnya sama seperti hasil kurban dijual, kemudian mereka dikasih upah dari hasil jualan ini. Baiknya yang aman, gini, solusinya paling mudah. Kalau masjid punya kas, maka panitia yang kerja tadi, yang jagal, yang nguliti, lain-lain, belikan kambing khusus untuk mereka. Belikan kambing khusus. Kambing ini nanti disembelih untuk makan-makan mereka, untuk jatah daging tambahan juga. Status tadi kambing tambahan tadi, karena dari kas masjid bukan kurban, cuma sodako untuk yang kerja. Dan insya Allah itu lebih aman daripada memanfaatkan diambil dari daging kurban. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjut lagi pada pekan depan. Pekan depan masih 1 kali lagi ya. Nanti yang pas hari tasyrik saya izin. Hari tasyrik. Ya, nanti 1 kali libur untuk suasana Idul Adha dan hari tasyriknya. Demikian, mugi-mugi manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah, kita diberikan tambahan ilmu, diberi taufik untuk beramal soleh, dan kita diberikan keistiqomahan. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.